besar, kalau umur panjang ya besar ya, kalau umur kecil kecil. Unta adalah hewan yang besar dan juga adalah unta hewan yang makannya lahap dan banyak. Unta adalah tunggangan Rasulullah yang bernama Al-Quswa. Unta daripada Rasulullah itu unta betina. Jadi dia Rasulullah mengambil sengaja unta betina yang diberi ataupun yang dibeli dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, yang bernilai jumlah nilai uangnya itu kurang lebih 400 dirham. Jadi ketika Rasulullah berdakwah daripada kota Mekah menuju kota Madinah, dia menggunakan unta. Itulah unta. Makanya diistimewakan hewan yang bernama unta tersebut. Maka tadi kita sudah luar biasa melihat ataupun berkhidmat daripada unta. Jadi banyak sekali khasiat daripada unta ini. Dagingnya itu demi untuk masak-masakan, bisa buat apa ya, semur lah, segala macam, tak apa lah. Orang Arab bisi buat apa, kapsa ya biasanya seperti itu. Kalau unta dia biasa dagingnya lembut. Hatinya itu guna untuk bagi orang-orang yang berpenyakit, misalkan sakit lemes apa namanya, itu seperti itu gunanya. Asma juga bisa, itu unta. Kalau anunya untuk obat kuat ya guru yang mati ya kuat anunya. Apa anunya? Nggak ngerti, sama saya juga nggak ngerti anunya. Pokoknya anunya aja yang berbau ham gitunya. Nah itu bagus itu unta. Termasuk apa namanya lagi itu tadi, susu. Itu gunanya untuk sebagaimana untuk tubuh kita, di daya tahan tubuh itu agak luar biasa. Yang tadinya tidak merasakan nikmat untuk suatu pencemaran tubuh kita yang lemes-lemes, agak kuat ya, agak gagah gitu ya. Bener nggak ya Pak Sahab, Pak Mus? Gimana rasanya minumnya? Enak kan? Gagah lagi kan? Iya, kuat jadi ya. Khasiatnya itu tadi ngantuk, jadi tidak ngantuk lagi. Rasanya seperti biasa dia, sama halnya susu-susu yang ada di negeri kita, sapi gitu ya. Jangan susu yang bergantungan itu ya, nggak enak rasanya. Ya baik Bapak Ibu yang berbahagia, itulah unta tadi. Banyak sekali khasiatnya. Unta adalah banyak sekali yang menjamin daripada orang-orang di Saudi Arabia, ataupun orang yang berternak di Saudi Arabia ini, karena unta ini ketika musim haji dibawa ke kota Mekah lalu dijual dengan harga yang tinggi. Ya harganya satu ekor unta itu kalau sekarang itu harganya 3.500 rial. Tapi ketika musim haji itu naik drastis sampai lebih kurang 5.000 rial, bahkan 7.000 rial, bahkan 10.000 rial. Karena luar biasa beratnya, sama seperti halnya sapi ya. Kalau udah berton-tonan pasti dia harganya mahal. Sama seperti di Saudi Arabia ini ketika musim haji itu luar biasa mahal dan sangat luar biasa penilaian harganya. Ya baik Bapak Ibu, inilah kota Taif. Inilah kota yang sebagaimana dakwah Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mendapatkan kebencian daripada orang yang ada di negeri ini, tapi dengan penuh kesabaran Rasulullah berhasil menaklukkan daripada kota Taif ini yang dulu benci terhadap Rasulullah. Dan akhirnya kita saat ini melihat daripada apa yang sudah terjadi daripada kota Taif ini. Mudah-mudahan kota Taif seterusnya menjadi ladang ilmu, ladang keimanan, dan juga ladang ketakwaan daripadanya. Insya Allah menjadi bukti perjuangan Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, nama unta Nabi yang berbunyi seekor pinta putih nama Al-Quswa, dan unta yang telah dibeli oleh Rasul kita daripada Abu Bakar. Unta yang tadi juga bahagia telinganan, yang juga lalu kepotong-potong untuk melakukan perjalanan Rasulullah. Ya. Unta tadi artinya kita sudah hendak memasuki kota Taif, di mana kota Taif ini terdapat sebuah masjid juga yang banyak bersejarah dan juga banyak nilai besarnya ataupun keistimewaan. Dan juga kita akan melihat ke Masjid Ibnu Abbas, adapun Abdullah bin Abbas, karena Abbas ini adalah sahabat Rasulullah, termasuk pamannya juga. Karena sahabat Abbas ini ahli di bidang ilmu, karena pandai sekali masalah ilmu-ilmu, apalagi dia hendak selalu apa yang berkeinginan yang Rasulullah ajarkan.
luar biasa dekat sekali sama sahabat Rasul kita. Kita kemana? Masjid Abbas dulu ya? Ya, tujuan kita, kata Pak Supir, kita langsung menuju ke Masjid Ibnu Abbas. Nanti kita di sana. Sekarang pukul jam berapa ya? Sekarang pukul jam 11. Sejam lagi masuk zuhur. Insya Allah nanti kita akan ke Masjid Abbas. Kita nanti berziarah di sana karena ada makam orang yang mulia juga di sana. Mudah-mudahan Allah tetap lancarkan kita untuk menuju ke sana, dan mudah-mudahan juga kita bisa saksi juga untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, sehingga kita nanti bisa bercerita nanti ketika kita pulang nanti, inilah oleh-oleh kita bawa, bukan sekedar bingkisan-bingkisan biasa, tapi oleh-oleh ilmu ataupun bisa mensiarkan daripadanya. Insya Allah. Inilah kota Taif setelah Ibnu Abbas datang. Jadi orang-orang yang ingin berdatangan ke negeri Taif ini banyak sekali. Memang dari tahun sebelumnya, mungkin 4 tahun sebelumnya, bahkan 5 tahun sebelumnya, kota Taif tidak sebebas ini untuk para jamaah haji maupun jamaah umrah untuk berkunjung atau berdatangan, sangat ketat sekali. Tapi alhamdulillah semenjak sampai setahun 2 tahun ini, memang kota Taif sudah hampir jadi wacana ataupun agenda bagi para jamaah haji maupun jamaah umrah ya, yang sedang berkunjung lalu berkunjung ke kota Taif ini. Luar biasa kota Taif, rapi, indah, sampahnya pun tidak terlalu acak-acakan kemana-mana, rapi sekali ya. Dia menjaga an-nazafatun wal iman itu luar biasa. Jadi diartikan itu diistimewakan. Jadi diartikan tidak boleh bagi siapa saja itu membuang sampah sembarangan di sini. Kalau di Jeddah itu didenda 10 rial satu sampah. Tapi kalau di Taif memang tidak adanya, rapi pisan ya. Jadi luar biasa kota Taif ini. Gedung-gedungnya pun tidak terlalu tinggi, jadi menawan untuk kemaslahan umat untuk selalu melihat keindahan demi keindahannya. Dan juga insya Allah kita akan sampai di Abdullah bin Abbas adalah salah satu pejuang Rasulullah yang ketika itu membuat kerinduan hati seorang Rasulullah, karena Abbas juga adalah orang yang selalu menurut apa yang Rasulullah katakan. Dan juga sedari kecil kita semua sudah tahu yang lalu orang tua sedikit demi sedikit untuk mengetahui banyak hal, belajar mengetahui kita juga hal-hal sederhana hingga otak kita mampu menyerap dengan sangat baik sekali. Maka di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga ada seorang sahabat beliau sudah menunjukkan keingintahuannya dan juga kesungguhannya dalam belajar. Adapun hal lain, dia bernama Abdullah bin Abbas, dan juga dia adalah salah satu sahabat Nabi juga yang dikenal tidak pernah bosan demi ilmunya sejak dini, sejak usia muda sampai ketua, disebut ataupun julukan si gila ilmu. Jadi majnunul ilm, sebagaimana pengetahuan ilmu. Abdullah bin Abbas adalah sepupu daripada Nabi kita Nabi Muhammad. Ia juga merupakan anak daripada Abbas bin Abdul Muttalib dan juga Ummu Fadil Lubabah, ayah dari Abdullah. Para pemantauan dari Nabi Muhammad adalah ketika Nabi kita Nabi Muhammad wafat, Abbas adalah orang yang paling merasa kesepian atas kepergiannya. Sosok Ibnu Abbas juga sudah dikenal akrab dengan Nabi kita Nabi Muhammad sejak kecil, dan bersama beliau ia tumbuh menjadi pribadi yang punya karakter yang baik dan juga sifat yang baik, akhlak yang kuat, akhlak yang bagus juga. Makanya pernah suatu ketika Ibnu Abbas yang dipenuhi rasa keingintahuannya yang sangat besar tentang bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sholat, bagaimana ketika Nabi Muhammad itu berpuasa, bagaimana tingkah laku Nabi Muhammad yang merupakan istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, hingga tentang di pertengahan malam ia mendengar Nabi Muhammad bangun untuk, dia pun bergegas mengambil air wudhu lalu berwudhu. Tetapi terkejut beliau ketika menemukan Ibnu Abbas masih terjaga dan menyediakan air wudhu untuknya. Luar biasa. Ini rasa bahagia, rasa istimewa terhadap sahabat Rasul sekaligus paman Rasul. Rasa bahagia itu
menggelora di hati Nabi kita Nabi Muhammad. Beliau pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, ya Allah, berilah ia pengertian dalam bidang agama, berilah ia ilmu yang bermanfaat, dan berilah ia pengetahuan yang takwil itu dalam artian tafsir ya. Itulah Rasulullah mendoakan. Namanya dari doa tersebut Abdullah bin Abbas pun dikenal sebagai ahli tafsir, jadi ahli untuk selalu memancarkan keilmuannya melalui ayat sahabat Nabi sekaligus pewaris Nabi juga, seperti Abu Hurairah dan juga Anas bin Malik dan lain-lainnya. Subhanallah. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sampai, nanti kita akan turun semua, kita akan melihat keindahan demi keindahan daripada kota Taif ini. Insya Allah apa yang kita bawa dan juga oleh-olehnya ilmu dan ilmu, insya Allah apa yang kita kentangkan nanti berguna bagi orang-orang yang berkeinginan untuk berkunjung daripada kunjungan kita kota Mekah, Madinah dan lalu kota Taif ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.